Melalui solusi mediasi sengketa, Pusat Mediasi menyajikan podcast tentang berbagai hal tentang masyarakat kita yang perlu kita solusikan bersama. Pada sore ini, kami akan menghadirkan seorang psikolog senior, dan hal yang akan kita bicarakan adalah psikologi kerja, industri dan bisnis pada masa pandemik. Kenapa? Ini kita perlu bahas. Banyak sekali netizen kita minta kita untuk membahas itu. Dan kita hadirkan Ibu Dr. Endah Kumaladewi dari Universitas Diponegoro. Ya, selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore, alhamdulillah. Terima kasih sekali atas waktunya. Tentunya dalam berbagai kegiatan kesibukan yang di masa pandemi ini ternyata bukan mengurangi kegiatan. Karena kita bisa dicari setiap saat, setiap detik malah, sehingga meningkat ya. Pertanyaan yang muncul dari netizen kami adalah begini Bu Endah. Pandemik ini mempengaruhi perekonomian. Pemerintah begitu pingin mengatakan perekonomian ditumbuhkan. Tapi sebentar-sebentar PPKM, sebentar-sebentar PSBB. Kalau seperti itu, psikologi para pekerja kita itu sebetulnya seperti apa ya Bu ya? Perasaan jiwa, sensing, semangat gitu. Persepsi mereka seperti apa Bu sebetulnya sekarang di kondisi sekarang ini? Ya, terima kasih Prof. Jadi pandemi ini memberikan sebuah perubahan yang mendasar dari hakikat kemanusiaan kita. Artinya pada masa pandemi ini terjadi krisis kemanusiaan. Dulu kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan dikurung berhari-hari. Dan itu sekarang terjadi. Kita mulai merasakan kebebasan itu hilang. Kemudian berkaitan dengan aktualisasi diri kita yang mulai dipertanyakan. Terus saya mau apa? Saya bisa apa kalau perusahaan mengeluarkan saya? Dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah krisis multidimensi. Manusia sudah mulai merasakan adanya dikorupsi sedikit-sedikit hakikat kemanusiaannya. Jadi mulai mengalami dikikis sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah titik balik sebetulnya, karena saya lebih cenderung mengatakan saya tidak akan melihat ini sebagai sebuah penderitaan, tapi saya akan melihat ini sebagai sebuah challenge, sebuah tantangan untuk maju, untuk bergerak ke depan. Ketika kita melihat ini sebagai sebuah challenge, maka kita akan berpikir bahwa sumbu itu yang semula ada di kantor, di pabrik, di tempat kerja, ini bergeser. Sumbu ini bergeser ke rumah, ke keluarga, ke komunitas. Sehingga disitulah mulai terjadi satu perubahan dalam mulai dari bagaimana dia mengontrol waktu, mulai dari bagaimana dia mengelola keluarganya, bagaimana dia menetapkan pekerjaan apa yang bisa saya lakukan, atau penghasilan seperti apa yang akan saya peroleh bulan ini. Nah, inilah mulai diatur kembali. Jadi tidak didasari dengan sebuah ketakutan atau kekhawatiran long life periods ya, jangka panjang ke depannya, tapi ada dengan sebuah keberanian untuk memulai sesuatu secara positif. Saya tidak terjebak dengan ini, saya akan keluar. Tapi bahwa saya harus merencanakan ini dengan apa yang saya punya. Jadi sumbu tadi bergeser, dan juga manusia ini akan berubah. Krisis ini mengikis, tapi krisis ini juga memperbarui. Ada kalau Viktor Frankl, seorang dari aliran humanistik, dia mengatakan ada enlightenment, ada pencerahan. Dulu dia nggak berpikir, ternyata aku bisa loh. Sekarang aku bisa jualan, sekarang aku bisa bisnis online, sekarang aku bisa melakukan yang tidak pernah aku pikir aku bisa melakukannya. Misalnya dia bisa dropship atau apapun lah ya
yang dulu tidak pernah dia pikirkan kan dia bisa. Barang-barang kelontong yang kemudian akhirnya bisa dijual dengan berbagai cara, mulai dari Shopee dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi itu semua membutuhkan sebuah keberanian. Memulai dan menjalankan secara tekun. Nah, ini mungkin yang tidak terbayangkan. Akan ada sebuah perubahan besar di mana dia akan bergerak dari rumah ke teknologi, dari kantor atau tempat kerja, pabrik dan sebagainya, ke rumah, ke keluarga dan teknologi. Ini menjadi satu katakan segitiga yang mendukung bagaimana manusia ini akhirnya harus bergerak. Mungkin itu lingkup kecilnya seperti itu. Ya. Bu Endah, Iya. seperti seakan-akan bencana. Begitu terjadi bencana kita shock. Seperti pada waktu bencana Merapi, bencana gempa, semua kami shock. Masyarakat shock, seakan-akan semua berhenti dan tidak ada harapan. Tapi 1-2 hari setelah itu kita mulai melihat kondisi. Nah, saat ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Tetapi kondisi tidak banyak berubah secara makro. Pandemi jalan terus, bahkan lebih dahsyat katanya. Kita lihat di berita bahwa kita harus vaksin. Tapi ternyata ada berita juga, orang yang sudah divaksin masih menderita juga. Walaupun katanya menjadi lebih ringan. Tapi juga ada di berita, ada juga yang berat gitu dan meninggal sudah divaksin. Jadi para pekerja netizen kami itu menanyakan, oke, saya ingin positif, tapi kok saya hidup dalam ketidakpastian. Pekerjaan saya tidak pasti, perubahan makro tidak pasti, akhirnya anak saya sekolah juga tidak pasti, apalagi pakai online. Ya, teman saya ada yang mengatakan, Bu Endah, katakan begini, masa saya harus bayar penuh? Padahal ilmunya sudah tidak pasti seperti kalau lagian. Nah, jadi kondisi di lapangan seperti itu. Tadi ya Ibu Endah mengatakan ini jangan dilihat sebagai tragedi, tapi mari kita lihat ini sebagai suatu pergeseran. Makanya gimana caranya ya? Kami yang sudah 1 tahun menghadapi hal itu, para pekerja yang sudah 1 tahun, ada yang lolos, akhirnya jadi Shopee. Ada yang lolos, akhirnya jadi Gojek. Kembali lagi mulai kerja ada juga. Yang sudah 1 tahun ini mengalami berbagai naik turunnya pandemik, apa yang harus disiapkan agar bisa berpikiran positif seperti yang dikatakan oleh Bu Endah? Iya. Oke, Prof. Terima kasih. Jadi long life period ini, jadi katakan pandemi ini tidak akan berhenti seperti yang kita perkirakan bahwa dia akan berhenti besok, lusa dan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bisa dipastikan. Sehingga yang pasti adalah bahwa kita maju ke depan. Ada semangat di situ. Di antara ketidakpastian itu, yang pasti adalah perubahan itu. Dalam perubahan itu yang pasti adalah bergerak. Ketika kita belum bergerak, kita nggak akan pernah bisa menginjak perubahan itu. Ketika kita belum berubah, kita nggak akan pernah bisa memastikan bahwa kita bisa ke depan. Nah, jadi dalam hal itu saya ingin mengatakan bahwa social support atau sistem support yang ada di sekitar kita ini, mulai dari masyarakat sekitar, mulai dari komunitas, mulai dari orang-orang yang ada di orang-orang seperti Pak RT, Pak RW misalnya, atau orang-orang yang katakanlah sesepuh atau mungkin juga yang selama ini berpikir tentang kita, tentang masyarakat, how to manage ya, entah itu dari sisi kesejahteraannya, kesehatannya dan sebagainya. Itulah social support yang harus terus hidup atau katakan sebagai modal sosial. Jadi modal sosial ini tidak boleh mati. Karena itu kekuatan.
Sekarang di Semarang, lampunya dimatikan semua ketika malam. Pernah ya PPKM ya? Sehingga akhirnya orang yang pulang kerja malam itu merasa, wah ini jadi berbahaya, kriminalitas terjadi dan sebagainya. Sehingga akhirnya kepercayaan terhadap pemerintah dan sebagainya terkikis. Tapi janganlah hanya berpikir dari satu sisi. Cobalah berpikir bahwa kita semua akan ada pada satu kondisi yang mungkin sama, ya. Entah itu dalam bentuk kekurangan atau tadi saya katakan krisis ya, krisis ekonomi, krisis kesejahteraan dan sebagainya. Tapi bahwa kalau saya mengatakan di sini adalah ketika kita sudah mengasah atau memperkuat modal sosial untuk tetap eksis, ya, maka kita bisa terus bertahan dengan apa yang ada di lingkungan, apa yang ada di sekitar kita. Karena modal sosial itu utama untuk masyarakat Indonesia yang kolektivitas, yang punya kebersamaan yang kuat. Nah, ini modal sosial ini jangan sampai kemudian akhirnya trust terhadap pemerintah itu hilang. Sementara kita nggak pernah ngopeni itu toh. Tidak pernah mencoba memikirkan bahwa modal sosial ini sesuatu yang sangat penting. Ini sangat penting. Tapi tidak pernah kemudian menjadi sesuatu yang dihidupkan atau diberdayakan. Nah, mungkin ini satu himbauan ya bahwa dulu waktu krisis ekonomi 1990 ya, 8 ya, 91, 98 ya. ya. Nah, itu kan ditemukan bahwa malah para bakul-bakul itu jauh lebih tahan. Mereka siap untuk menghadapi krisis ekonomi itu. Dibandingkan dengan orang yang tiba-tiba harus ambruk dengan kerugian sekian ratus juta atau gitu. Tidak sanggup mereka. Tapi bakul-bakul ini lebih bisa bangkit atau resilience. Dalam psikologis ada yang disebut dengan resilience. Jadi kemampuan untuk bertahan menghadapi situasi-situasi yang sulit, ya. Dan ini berarti support system modal sosial kita itu luar biasa pentingnya. Orang-orang yang selama ini tidak pernah kita pikirkan bisa menjadi orang yang memberikan kearifan, ya. Jadi ini kearifan wisdom, local wisdom lah ya. Kearifan itu sekarang dibutuhkan. Karena kita tidak lagi mendapatkan penjelasan-penjelasan yang memuaskan. Tidak pernah ada yang memuaskan. Pasti ada kurang terus. Sehingga apa? Local wisdom itu yang dibutuhkan. Dan itu berasal dari mana? Dari modal sosial. Dari social support. Dari orang-orang yang mencoba memahami ini dengan satu pemikiran yang jernih. Oke Bu, bagaimana tentang risiko ketakutan terhadap tertular. Banyak sekali yang sampai hari ini itu tidak keluar. Jadi ada pensiunan, memang sudah tidak bisa, bahkan ke masjid pun tidak mau. Yang kedua, risiko tertular di dalam dunia kerja. Jadi menjadi tidak optimal karena ada rasa takut. Ya. Terus resiko tertular karena dengar berita, lagi serius banget, lagi sangat produktif, tiba-tiba ada kabar, beritanya negatif, akhirnya turun. Jadi ada bagaimana menghadapi goncangan-goncangan resiko yang bukan hanya didengungkan oleh berita, tapi juga ada dengan masyarakat supaya kita bisa berpikir positif itu. Gimana itu Bu? Iya, terima kasih Prof. Jadi dalam era perubahan ini kita akan berada pada kondisi tarik-menarik ya. Antara persepsi yang positif tadi dan ke arah ke penderitaan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Ya. Nah, ini dibutuhkan satu self regulation, regulasi diri. Self regulation ini dalam psikologi adalah ketika dia bisa, kalau orang Jawa bilangnya waspodo.
self awareness, self monitoring. Ketika dia bisa membangun semua kesadarannya tentang apa yang dihadapi. Jadi tidak hanya dari sisi emosionalitas semata, tetapi dia membangun dari sisi kesadaran diri tentang apa sih ini, apa dampaknya buat saya, apakah sebegitu menakutkan, apakah tidak ada yang bisa saya lakukan, apakah tidak ada yang bisa melindungi saya. Nah, self regulation atau regulasi diri ini akan membantu individu itu untuk lebih mengontrol semua proses-proses yang ada dalam dirinya. Dan juga akhirnya membawa dia pada satu kognitif solution. Jadi proses penyelesaian secara kognitif, tidak sekedar di sisi emosionalnya saja. Ya, jadi mungkin dia akan berpikir bahwa saya bisa keluar rumah dengan syarat. Saya tahu saya mau kemana, untuk apa, dan berapa lama. Sehingga bargaining ini akan terus menjadi satu tolak ukur ketika dia akan melakukan sesuatu. Nah, selama ini kita kan nggak pernah ya. Kita dapat oksigen bebas. Kita dapat sinar matahari turah-turah ya. Kemudian kita juga berbicara dengan orang, mau nongkrong di tetangga sampai malam ya nggak ada masalah. Mau di warung dimanapun nggak ada masalah. Mau jalan seberapa jauh pun nggak ada ketakutan. Sekarang ada ketakutan itu. Nah, kalau kita tidak pandai melakukan regulasi diri, kita akan terus tertarik dengan situasi-situasi yang di masyarakat kita sedang berkembang ini. Jadi tarik kembali ke kontrol diri kita. Bagaimana kita meregulasi diri kita. Karena itu yang harusnya kita lakukan. Bukan membiarkan kita terbawa arus. Situasi ini memang nggak mudah. Tapi ini butuh perjuangan untuk membuat kita tetap dalam satu kondisi kita bisa kuasai ini. Bukan kita dikalahkan. Jadi saya merasakan sekali ya ketika jadi ada seorang ahli, Albert Bandura, ini seorang tokoh psikologi yang dia baru saja meninggal dunia dalam bulan kemarin atau bulan ini lupa saya. Albert Bandura ini memberikan satu teori tentang social cognition theory. Jadi kita bisa meniru apa yang dilakukan orang-orang yang aware dengan dirinya dan kemudian menjernihkan cara berpikir kita tentang apa yang kita hadapi. Ya, maka orang-orang yang bisa berpikir jernih, orang-orang yang bisa menjadi satu model sehingga diimitasi, dimungkinkan untuk dicontoh perilakunya, kebiasaannya, dan juga pola-pola pikirnya, ini menjadi satu figur yang harusnya muncul di publik. Ya, saya banyak menemukan contoh, tapi memang kita sekarang tarik ulurnya masih sangat berat karena pendapat massa atau pendapat yang umum ini masih terlalu membuat orang itu tertarik ke arah sana, belum membawa ke satu pemikiran jernih tentang kita harus tenang, kita harus berpikir jernih, kita harus selalu mengutamakan prinsip-prinsip healthy and happier misalnya ya. Jadi kalau enggak nanti imunnya habis terus nanti. Jadi akhirnya dia akan terkikis terus imunnya. Karena dalam pikirannya selalu kemerungsung, bingung, takut ini, khawatir, dan akhirnya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia merasa bisa bernapas lega, merasa ada sesuatu yang bisa dia harapkan. Tidak optimis akhirnya dalam menjalani hidup ini gitu. Nah, memang di satu sisi bahwa pemerintah perlu memberikan proteksi. Pemerintah perlu memberikan perlindungan untuk wealthy-nya, untuk kesejahteraannya, maupun paling tidak membantu untuk ibaratnya pancingnya diberikan dulu. Jangan umpannya, jangan ikannya, tapi pancingnya dulu. Supaya apa? Mulailah berpikir dewasa, berpikir jernih tentang masalahnya,
dan tentang apa yang bisa dilakukan. Kalau kemarin sudah ada kartu prakerja dan sebagainya, mungkin itu belum terpikir bahwa itu bisa menjadi sebuah cara, salah satu cara, ya. Atau mungkin juga lebih tertarik dengan bantuan yang sifatnya stimulan tapi uang. Tapi kalau saya cenderung berikan dia keterampilan, berikan dia kesempatan untuk menguasai satu skill, ya sehingga orang ini akan merasakan bahwa dia kompeten. Nah, rasa kompeten itu jauh lebih penting daripada rasa ketakutan, kekhawatirannya. Keluar rumah nggak apa-apa, asal dia tahu dia akan berapa lama, dia akan bisa melindungi diri atau tidak, dan dia tidak mudah terpengaruh oleh perilaku-perilaku yang kurang sehat. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat kita warga negara atau warga masyarakat ini menjadi lebih terukur dalam menjaga, mengontrol kebiasaannya, mengontrol hidup sehatnya, mengontrol gaya hidupnya, mengontrol bagaimana rencana ke depannya. Ini yang diajarkan oleh pandemi. Hidup yang lebih terkontrol, hidup yang lebih terencana, hidup yang lebih seimbang. Karena good condition, good life condition itu adalah keseimbangan sebetulnya. Sementara selama ini kita mungkin luah-luah ya, luah-luah itu artinya kita nggak peduli ada uang, ayo kita belanjain, kita senang-senang hidup kita. Atau apa ada hal baru, ayo kita cari itu, kita nikmati. Tapi sekarang kita harus berpikir panjang, segala sesuatu harus dipikirkan. Nah ini mungkin akan menjadi satu permulaan yang baik dari satu perubahan transisi untuk pola-pola hidup yang lebih baik. Ya. Saya kira begitu, Prof. Ya, jadi kan kita melihat tadi satu sisi kondisi negatif, resiko itu muncul terus kita takut. Yang kedua bahwa kita kemudian menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dan kemudian kadang-kadang kita dapat sakit sehingga bekerja kita tidak bisa produktif. Tadi Bu Endah mengatakan kunci pertama awareness. Ya, harus sadar bahwa kondisinya sudah berbeda, yang dihadapi sudah berbeda. Yang kedua, Ibu Endah tadi mengatakan juga, yuk berpikir positif. Setelah itu, Bu Endah mengatakan yang ketiga, setelah itu dapatkanlah enlightenment atau pencerahan. Mungkin jalan ada, ya mungkin jalan yang ada. Nah, sekarang yang kami ingin tanyakan gini, ini kan ada pekerja, ada manajemennya, dan ada pemerintah. Tadi Bu Endah sudah mengatakan, ingat peran pemerintah itu menstimulasi agar kita bisa berpikir positif, kita bisa sadar. Dan berikutnya, tadi Bu Endah juga mengatakan bahwa bagaimana kita setelah itu peran pemerintah lebih memberikan kesempatan enlightenment. Nah, sekarang yang kami ingin tanya, Bu, banyak sekali netizen kami itu mengatakan, new normal itu apa sih? Bentuknya nggak jelas. Katanya orang bahwa digital, saya tuh nggak belajar banyak komputer, bidang saya bukan komputer. New normal itu apa lah? Ketakutan akan menghadapi masa yang baru, di mana dia sudah berusia. Sekarang, bagi anak-anak yang masih sekolah, mungkin mereka mendapatkan asupan yang berbeda. Tapi kalau ada yang sudah usia 50, ada usia, kalau masih 30 bingung juga. Karena dia harus bekerja keras untuk melakukan perubahan. Nah sekarang Bu, kami ingin menanyakan Bu, di netizen kami ternyata banyak yang usianya sekitar 30 sampai 60. Ya, yang gimana Bu, ini kalau usia 50, 45 deh Bu. Yang biasanya di pemerintahan itu di BUMN pensiun dini. Ya, habis gara-gara ini menjadi tidak prioritas lagi di dalam bekerja. Gimana ya Bu? Kami menyikapi kondisi ini sehingga dulu orang-orang usia di atas 50 berpikir masih 5 tahun lagi lah. Ternyata tidak 5 tahun sekarang, 1 tahun. Bahkan mungkin sudah menghadapi pengurangan. Apa yang harus dilakukan Bu oleh mereka? Bagaimana cara membuat mereka menjadi tetap aware, tetap positif, sehingga dapat pencerahan. Ya. Seorang ahli, Robert Waldinger, dia melakukan tentang
sebuah studi jangka panjang ya, apa studi jangka panjang tentang happiness ya, dari Harvard University. Dia meneliti tentang adult development selama 75 tahun. 75 tahun ya. Iya. Wah, luar biasa. Dan dia melakukan penelitian itu pada sekitar 724 manusia dari tahun 1938. Wah, panjang juga ya. Nah, kita akhirnya akan belajar dari riset-riset jangka panjang seperti ini. Jadi perubahan-perubahan yang berlangsung pada kelompok manusia, pada pada karakteristik manusia ini ternyata bisa dipahami melalui apakah mereka bahagia atau tidak. Ini salah satu yang jadi Harvard Study of Adult Development ini membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah di Boston ya. Ini karena Harvard ya di Boston ya. Jadi dia membaginya dalam kelompok mulai dari usia yang sangat muda 18 tahun, kemudian diikuti sampai usianya 87 tahun. Salah satunya adalah menjadi presiden Amerika ya. Salah satu dari Respondennya ya. subjeknya. Iya. Dia mendapatkan apa? Ya. Robert Waldingeri mengatakan the good relationship keep us happier and healthier. The quality of good relationship. Kita tuh tidak akan pernah hidup sendiri. Karena pada dasarnya kita adalah kolektivitas. Collective society. Tapi artinya di sini sebagai contoh ya, bahwa dari kelompok-kelompok itu ada yang jadi alkoholik. Jadi ada yang jadi presiden United States ya, tapi ada juga yang jadi yang satu adalah mereka yang kaya raya, yang satu dari kelompok mereka yang miskin, poor ya. Dan mereka proses penilaian diikuti setiap kali diikuti dengan medical record dan diwawancara ya, tentang apa yang berlangsung dalam diri mereka, perubahan-perubahan seperti apa yang berlangsung dalam diri mereka. Lalu yang hasil yang terbaik dari studi ini adalah tadi ya, the good relationship keep us. Jadi bagaimanapun meskipun kita di dalam rumah teruslah berhubungan dengan orang-orang yang bisa memperkuat kita, orang-orang yang terus memberikan support, orang-orang yang akan memberikan satu satu kegembiraan, satu jalan keluar. Atau kalau kita sekarang kalau di rumah-rumah kan kita sudah dapat apa saja dari yang namanya handphone ya, dari ponsel cerdas itu ya. Mau dengar pengajian bisa, mau dengar dagelan ya bisa, mau dengar orang serius berbicara tentang satu hal bisa, atau mau ambil kursus di situ bisa. Tapi teruslah ya, memberikan masukan kepada brain, memberikan masukan kepada hati kita. Karena social support itu tidak akan muncul kalau kita tidak membuka diri. Jadi cuman sekedar ngobrol yang enggak mutu ya. Tapi ya kabare sudah belum? Sudah mulai keluar rumah dan sebagainya, itu sudah memberikan satu rasa segar. Oh, enak ya ternyata ya bisa keluar rumah. Mungkin aku bisa coba sekedar jalan berapa meter. Kalau aku belum berani, aku masuk lagi ke rumah. Atau aku bisa mulai melakukan ikut pekerjaan seseorang yang lain di sana. Coba dong kalau kamu mulai bisnis ini gimana? Jadi community health, jadi kesehatan itu dibangun juga oleh community loh. Jadi kesehatan itu juga dibangun oleh relationship, interpersonal relationship. Kita nggak akan bisa sehat dengan sendirinya, ya. Bahkan kita terasing, terisolate kalau kita. Jadi ada 2 kelompok ini akhirnya memberikan satu petunjuk bahwa orang-orang yang bahkan menjaga diri, menarik diri, isolate dirinya sendiri, dia akan tidak happy, dia lebih
lebih tidak sehat dibandingkan orang yang memberikan kesempatan untuk membuka diri pada orang lain. Jadi memang kita butuh dengar suara orang lain, kita butuh dengar suara ketawa orang lain, kita butuh dengar masukan apapun meskipun itu enggak mutu ya. Bahkan yang terpenting adalah doa, ucapan-ucapan memberi semangat, ya. Itu penting banget bagi kita yang saat ini sedang rapuh, rentan, mungkin terkikis oleh hoax, oleh segala macam itu. Karena kita jangan sampai kehilangan kendali, jangan sampai kehilangan kontrol diri kita. Ya. Itu yang sementara. Jadi yang saya harapkan adalah community mulai berbasis, berdiri untuk membangun orang-orang di sekitarnya yang terpuruk. Kita tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya pada pemerintah. Harus ada orang-orang yang punya kemauan. Ya kalau di masjid bagus. Di PKK bagus. Mau di kelompok-kelompok masyarakat, di pertemuan orang tua wali murid. Nah, mulailah itu dibangun. Modal-modal sosial itu dibangun. Karena itulah yang akan menjadi modal sosial kita untuk membuat kita tetap healthy and happy. Dan itulah imun. Nah, ini menarik, Bu. Modal sosial mendorong imun. Imun yang selama ini dilakukan, dibayangkan imun itu selalu pribadi, individual. Ibu mengusulkan tadi imun bersama melalui komunitas. Menjadi punya komunitas happier karena berkomunikasi, karena bersilaturahmi, karena mempunyai teman. Nah, ini gimana caranya, Bu ya? Memastikan bahwa kita bisa punya komunitas imun. Iya. Entah itu di tempat kerja, entah itu di masjid, entah itu di pasar ya misalnya. Nah, tentunya tadi Ibu mensyaratkan satu, kalau bisa orang-orangnya ada, kita bangun orang-orang itu. Berarti kan orang-orang tertentu ya, tidak bisa orang yang keluar masuk. Nah, keluar masuk. Nah, sekarang Bu, beri kami resepnya, Bu. Gimana sih membangun komunitas imun ini, Bu? Iya, siapapun orang yang berpikir untuk orang banyak akan bisa melakukan banyak untuk orang lain. Jadi kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau kita berpikir untuk orang lain, kita akan bisa melakukan itu sendiri. Jadi kalau saya berpikir di dalam masyarakat kita sebenarnya sudah terbentuk itu ya, komunitas-komunitas. Saya misalnya, saya seorang ibu rumah tangga, saya juga seorang ibu yang bekerja, saya juga seorang anggota organisasi sosial, ya, dan saya juga anggota profesi, jelas anggota profesi ya. Tapi di situ saya akan menemukan perbincangan-perbincangan yang berbeda-beda. Nah, harus ada agent social agent yang memulai untuk membicarakan hal-hal yang bersifat imun. Dagelan apa? Jogja istimewa itu. Dagelan sapa Basio, dagelan sapa. Ya. Nah, itu mulailah menjadi sebuah dagelan yang membicarakan hal-hal yang sederhana tapi imun. Iya, wis makan belum? Udah makan belum? Iya, tahu tempe masih ada toh di rumah. Atau saya kirim ya. Saya mencoba melihat kondisi dia, saya memberikan memberikan perhatian itu, attention, and then empathize. Saya memberikan empati itu. Ini sebuah imun, understanding. Jadi yang selama ini kita tidak pernah sadari bahwa cuma sekedar nanya, piye anak-anak di rumah sehat? Wah, kemarin do panas sih. Terus ada, piye wong kemarin do habis isoman, semua satu rumah isoman. Nah, oh iya, waduh, tapi aku punya jeruk di rumah, tak kirim ya nanti ya. Jadi sesuatu yang sederhana yang akhirnya menimbulkan satu keyakinan bahwa aku diperhatikan, ada orang yang peduli sama aku. Tapi itu harus bergerak dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Nah, ini ada kayak kalau kita ke kabel. Nah, kabelnya itu mungkin mulai dari LAN
kabel yang sempit sampai kabel yang luas, kabel yang lebih luas lagi. Nah, inilah yang kemudian menghubungkan satu orang dengan orang lain, satu desa dengan desa yang lain, satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Sehingga akhirnya imun ini berkembang meluas. Model sosial ini yang akhirnya menjadi semacam kekuatan. Dia menjadi barier. Ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi modal sosial adalah barier itu. Jangan sampai kita dikalahkan kok. Kita punya modal-modal sosial itu. Cuman kita tidak merasakan itu ada dan kita tidak merasakan itu penting. Ya. Nah, itu mungkin. Bu, ini suatu hal yang mencerahkan betul buat rekan-rekan netizen yang takut banget keluar rumah. Ya, enggak mau ke masjid karena takut tertular, bahkan berpikir ada klaster-klaster baru sehingga kita khawatir. Jadi ini Bu, dari hasil penelitian tadi ya sangat bagus sekali. Hasil penelitian ternyata kan permasalahan seperti ini pernah terjadi di masa lalu ya. Pada waktu Perang Dunia, pada waktu flu Spanyol dan sebagainya. Jadi penelitian yang Ibu citasi tadi ternyata bisa memberikan solusi ya, bahwa sengketa konflik kita karena pandemik ini, hubungan yang renggang itu adalah suatu kesalahan. Tapi kebersamaan yang mewujudkan yang berhasil dari modal sosial itulah yang tadi Ibu buat komunitas imun bersama itu. Nah, ya, terima kasih Ibu, ini wah luar biasa ini. Ya, luar biasa sekali. Para netizen Indonesia, ternyata kita bisa belajar banyak pada hari ini. Bahwa imun itu bukan individual loh. Imun itu bersama. Kalau warga yang lain tidak menjaga imun, Anda juga tidak kesulitan Anda bergerak. Tapi Anda perlu berkomunikasi satu dengan yang lain agar menjaga imun individu dan bersama. Maka tetaplah menjaga sosial bersama sebagai modal sosial. Terima kasih Indonesia, semangat solusi mediasi sengketa. Terima kasih Bu Indah. Selamat malam. Assalamualaikum.